Halo kawan aksi, semangat pagi, selamat datang di PPID Menjawab. Nah, seperti episode-episod sebelumnya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari kawan aksi yang sering banget ditanyakan di media sosial. Kita tanyakan langsung ke PPID-nya KPK atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu Ibu Yuyu Andriati Iskak atau yang biasa kita sapa Mbak Yeye. Halo Mbak Yeye, selamat pagi. Pagi. Sehat Mbak hari ini? Alhamdulillah sehat. Lagi banyak apa nih kejadian di KPK? Tentu nggak pernah sepi kan ya KPK, jadi kita harus terus semangat bekerja. Oke, tetap semangat pagi ya. Nah Mbak, sekarang ini kita di episode ini akan berbicara tentang seputar laporan-laporan nih, laporan-laporan khususnya laporan PPID-nya KPK. Ya. Nah sebenarnya kalau secara waktu, laporan PPID ini kapan sih Mbak harus dibuatnya? Iya, sebenarnya kalau laporan PPID itu kan diwajibkan untuk seluruh badan publik ya. Itu diserahkan kepada Komisi Informasi Pusat. Jadi jangka waktu laporannya adalah 1 tahun sekali. Tetapi di PPID KPK kami punya laporan reguler pasti. Mingguan ada, bulanan ada gitu ya. Jadi ketika akan submit ke laporan ke PPID ke Komisi Informasi Pusat itu yang 1 tahun sekali, biasanya pada bulan Desember kita udah rekap semuanya. Itu sebenarnya bagian dari bentuk tanggung jawab juga berarti. Betul, ya Mbak ya? Iya. Oke, nah isinya tuh apa aja Mbak? Isinya operasional yang kita alami selama 1 tahun di PPID gitu ya, jumlah laporan yang masuk, jumlah permintaan informasi yang masuk, kemudian fasilitas-fasilitas apa yang kita sediakan untuk para pemohon layanan informasi publik gitu. Jadi semua yang ada di dalam pelayanan informasi publik KPK itu selama 1 tahun kita akan laporkan di situ semuanya. Nah biasanya tuh ada bentuk kayak kalau biasanya kan nih kalau misalnya ada program tuh pasti dituntut untuk inovasi-inovasi. Di situ disampaikan juga? Iya tentu, inovasi itu sebenarnya adalah poin penting yang harus kita highlight dalam laporan PPID yang disampaikan ke Komisi Informasi Pusat. Karena dari situ juga nanti dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Komisi Informasi Pusat. Oke. Nah kemarin tuh aku dapat bocoran info bahwa kita ini PPID khususnya itu juga harus melakukan evaluasi. Betul. Setiap tahunnya monitoring dan evaluasi. Kalau itu bentuk kegiatan atau tetap laporan juga? Sebenarnya kegiatan karena setiap berkala ya monitoring dan evaluasi itu dilakukan juga oleh KIP gitu ya, Komisi Informasi Pusat tadi. Jadi mereka akan melihat sejauh mana kita bisa memenuhi layanan informasi pada pemohon gitu. Kemudian inovasi-inovasi apa yang kita ciptakan untuk mempermudah pemberian informasi, mempermudah para pemohon informasi itu mengakses informasi-informasi yang ada di KPK. Karena sebenarnya itu semua sudah kita jalankan sebagai badan publik, apalagi kita kan selalu berupaya untuk lebih transparan ya pada publik. Sejauh itu informasinya bisa untuk publik akan kita berikan jika diminta. Apalagi ke KPK ya, iya, informasinya pasti sangat dituntut cepat. Nah, kalau misalnya dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan itu bentuknya nanti akan seperti apa tuh Mbak? Bukan PPID, KIP itu punya peringkat gitu untuk badan publik setiap tahun ya. Mereka akan menggolongkan badan-badan publik ini mulai dari tidak informatif sampai informatif gitu. Kalau nggak salah ada 5 jenjang gitu ya. Dan alhamdulillah tahun 2023 kemarin KPK sudah mendapat kategorinya informatif. Oke. Itu paling atas berarti ya Mbak ya? Karena iya paling atas. Tadi Mbak ya nyebutkan cukup informatif dan iya. Oke, selamat KPK. Terima kasih. Nah, ada tipsnya nggak sih Mbak sampai bisa mendapatkan kategori yang informatif gitu sebagai ya bisa dibilang itu peringkat tertingginya lah dari KIP. Nah, ada tips and triknya nggak? Yang pasti pemenuhan seluruh undang-undang layanan publik gitu ya oleh PPID itu. Jadi kalau ada pemohon informasi ya kita layani sesuai dengan bagaimana undang-undang itu berlaku. Kemudian yang paling penting yang tadi kita udah pernah bicara juga soal inovasi gitu ya. KPK tahun ini inovasinya adalah ini, obrolan kita lewat podcast gitu ya. Ini kan sebenarnya memberi nilai lebih gitu kepada KPK gitu. Jadi bisa diakses publik bisa mendapat informasi dari obrolan-obrolan kita seperti ini. Jadi nggak harus nungguin dijawab di medsos, tapi bisa menyaksikan episode PPID Menjawab sebelumnya dan termasuk yang sekarang ini. Nah, kalau dari hasil laporan tahun 2023 sendiri, apakah sudah ada rekomendasi tersendiri untuk di tahun 2024 ini? Iya, kami mengevaluasi apa yang sudah dilakukan di tahun lalu, tahun 2023, dan nanti di 2024 kita akan mulai
sebenarnya reorganisasi PPID di KPK sendiri seperti apa, karena ini seiringan dengan dinamika organisasi. Jadi organisasi PPID itu udah lama nih di KPK gitu ya, tapi karena dinamika organisasinya juga cepat, jadi kita butuh hal yang baru juga, penyesuaian baru. Jadi tahun 2024 ini kita akan mencoba untuk reorganisasi struktur PPID dan juga mengaktifkan unit-unit kerja yang ada di KPK untuk bisa memberikan informasi ke PPID. Itu kayaknya bukan pekerjaan yang gampang ya. Iya, karena informasi kan tersebar di semua unit kerja. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir adalah pertanyaan colongan nih kayaknya nih ya. Nah, akhir-akhir ini Mbak, dengan kondisi KPK sekarang, permohonan informasi apa sih yang paling sering diminta belakangan ini? Iya, untuk permohonan informasi yang paling sering diminta, sebenarnya kalau current news-nya gitu ya, apa yang terjadi di KPK sehari-hari, operasional atau kegiatan KPK sehari-hari itu selalu diberikan langsung oleh juru bicara setiap sore bahkan ke media, update gitu ya, update ke media. Tetapi untuk permohonan informasi yang banyak sepertinya masih berkisar soal pengelolaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa gitu ya, di KPK itu apa aja sih pengadaan yang ada gitu, data-datanya banyak sekali yang diminta oleh publik. Oh, itu lagi hot issue-nya sekarang adalah permintaan data untuk pengadaan barang dan jasa. Oke Mbak Yeye, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman dari kawan aksi yang masuk di episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya Mbak Yeye. Dan kali ini mungkin ada closing statement untuk kawan aksi yang sedang menyaksikan program ini. Silakan Mbak Yeye. Ya baik, seluruh kawan aksi, kalau Anda ingin mengakses seluruh informasi yang ada di KPK bisa melalui website PIP KPK di pip.kpk.go.id, dan kami akan tetap selalu bisa melayani dengan penuh semangat transparansi. Sampai jumpa di PPID Menjawab berikutnya.